Selamat pagi Bapak Ibu Tutor, perkenalkan nama saya Citra Kristianawan dengan NIM 052225828 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah saya lakukan pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini saya akan membacakan hasil laporan yang telah saya buat. Pada poin A, di sini saya akan menjelaskan identitas mahasiswa saya. Nama Citra Kristianawan, NIM 052225828, Prodi Sistem Informasi, PDJJ 74 Karingmuti Malang, dengan tutor Dr. Aswan Supradi Sungai, SEM.Com. Pada poin B, saya akan menjelaskan langkah-langkah praktik yang saya lakukan disertai dengan foto kegiatan. Pertama-tama, saya membuka aplikasi recording untuk memulai video praktik. Di sini saya menggunakan aplikasi OBS Studio. Lalu yang kedua, saya membuka editor code. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk melakukan praktikum. Yang ketiga, di sini saya memilih open file. Alasan saya memilih open file karena saya sudah memiliki file untuk melaksanakan praktikum pada kesempatan kali ini. Yang keempat, kita langsung saja memulai praktikum Java-nya dengan menuliskan perintah yang telah diberikan pada soal. Yang kelima, saya lakukan juga dokumentasi saat sedang melakukan praktikum. Poin C, saya akan menjelaskan hasil praktik yang telah dilakukan dalam bentuk program Java. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan baik. Kali ini ada tugas 2 praktik untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa belajar. Pertama, tugas praktik 2 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu pertama, mampu mengimplementasikan kembangan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Kedua, mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if, switch case, dan nested if. Yang keempat, mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan do while. Soal tugas, Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, makanan, atau minuman. Kedua, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka, pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. A. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Pada poin B, penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Kelima, manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan, pemesan, dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran. Akan dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian
menginput nomor menu tersebut. Jika sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Tunjuk pengerjaan poin untuk video penjelasan tugas praktik 2. Pertama, buatlah sebuah kelas menu untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri untuk menu makanan dan minumannya. Minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori. Yang kedua, buatlah sebuah kelas utama atau main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan menolak pesanan, menghitung total biaya pesan, mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar, manajemen menu aplikasi, menambah menu restoran baru, mengubah harga menu restoran, dan menghapus pesanan. Yang ketiga, format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Pergunakan array dalam mengelola menu restoran dan pesanan pelanggan. Menggunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi, perhitungan total biaya, dan mencetak struk pesanan. Selanjutnya, pergunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar menu, menginput pesanan pelanggan, menghitung total biaya, dan menambahkan beberapa menu baru sekaligus. Menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada saat. Dan yang terakhir, durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Setelah menyelesaikan tugas praktik 2, harapan akan dapat mengirimkan file, source code, dan link rekaman video penjelasan mengerjakan tugas praktik 2. Mari kita langsung buat kodenya. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of the night living in a gangster's paradise. Been spending most of the night living in a gangster's paradise. Keep spending most of the night living in a gangster's paradise. Keep spending most of the night living in a gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, their thing. Oke, setelah kita selesai membuat programnya, kita akan coba run terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 menu. Pertama, mode pelanggan, yang kedua mode pemilik restoran, dan yang ketiga adalah pilihan untuk keluar. Kita coba pilih menu yang pertama. Ini kita akan memasukkan nama menunya, masukkan nama nasi goreng,
seharga 20.000. Yang kedua kita coba masukkan mie ayam sejumlah 1 juga. Kita masukkan minuman, pertama yaitu es teh 1. Yang kedua kita masukkan minuman jeruk cuma 1 juga. Sini ada perintah, kita enter, masukkan nama menu atau selesai. Jika kita sudah selesai input menu yang kita pesan, kita ketikkan selesai. Oke, sini akan muncul struk pembayaran. Nasi goreng sejumlah 1 porsi seharga 20.000, mie ayam 1 porsi 15.000, es teh 1 porsi 5.000, dan jus jeruk 1 porsi 10.000. Totalnya adalah 50.000 tambah dengan pajak 5.000 dan ditambah dengan biaya servis 20.000. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 75.000. Oke, kita tampilkan kembali menu aplikasi restoran. Kita coba yang mode pemilik restoran. Oke, di sini akan muncul menu pemilik restoran. Yang pertama yaitu tambah menu baru, yang kedua adalah ubah harga menu, yang ketiga hapus menu, keempat lihat daftar menu, yang kelima kembali ke menu utama. Kita akan coba untuk ubah harga menu. Di sini menu yang akan kita ubah adalah, kita ambil contoh nasi goreng. Harga sebelumnya yaitu 20.000, kita akan baru 25.000. Selesai, kita enter, muncul pemberitahuan bahwa harga berhasil diperbarui. Kita akan coba lihat daftar menu Anda sudah berubah. Oke, sini sudah berubah. Nasi goreng yang sebelumnya seharga 20.000 kini berubah menjadi 25.000. Oke, coba kita hapus menu. Sini kita akan coba hapus menu air mineral. Yakin, di sini akan ada pemberitahuan apakah Anda yakin untuk menghapus, pilih ya atau tidak. Ya. Oke, ini berhasil dihapus. Kita akan coba kembali lihat daftar menu, sudah terhapus ya. Air mineral sudah terhapus. Di sini tersisa 3 minuman yaitu es teh, jus jeruk, susu. Kita coba kembalikan menunya dengan memilih opsi tambah menu baru. Kita ketikkan menu barunya Oke, kita enter. Sini akan ada pemberitahuan masuk di kategori makanan atau minuman. Oke, menu berhasil ditambahkan. Kita lihat kembali daftar menu. Oke, sini minuman sudah berhasil ditambahkan, yaitu air mineral seharga 4.000. Program yang telah dibuat berhasil. Saya akan menjelaskan tujuan dari program yang telah dibuat. Program ini adalah simulasi aplikasi restoran berbasis Java Console yang dibuat untuk membantu mengelola pemesanan dan manajemen menu di restoran secara sederhana. Yang pertama yaitu kelas menu. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru data menu restoran. Fungsinya untuk menyimpan nama, harga, dan kategori menu, makanan atau minuman. Kedua, digunakan untuk membuat array daftar menu restoran. Yang kedua yaitu kelas menu.
adalah kelas utama tempat semua logika program berjalan. Poin A, array data menu, fungsinya menyimpan semua daftar makanan dan minuman yang tersedia di restoran. B, metode tampilkan menu, fungsi adalah menampilkan daftar menu ke layar dipisahkan berdasarkan kategori makanan atau minuman. Fungsinya memberi informasi kepada pelanggan sebelum mereka memesan. C, metode menu pelanggan, isi proses menampilkan menu, pelanggan menginput pesan berulang kali, jika mengetik selesai input berhenti. Yang keempat, sistem menghitung total pesanan, fungsinya menyimulasikan interaksi pelanggan saat memesan makanan dan minuman. D, metode hitung total pesanan, isi proses menjumlahkan semua pemesanan. Pertama, menghitung pajak 10%, menambahkan biaya layanan 20.000 jika total pemesanan lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Jika total belanjaan lebih dari 50.000, maka akan mendapatkan promo beli 1 gratis 1 minuman. Fungsinya menggunakan struktur if else dan switch case untuk perhitungan total dan promo. Poin E, metode cetak struk, menampilkan proses daftar pesanan, harga per item dan total, pajak, biaya layanan, diskon dan total akhir. Fungsinya mencetak struk pembayaran layaknya di kasir restoran. Poin F, metode menu pemilih, memberikan opsi untuk yang pertama menambah menu baru, kedua mengubah harga menu, yang ketiga menghapus menu, yang keempat kembali ke menu utama. Fungsinya menjelaskan sistem manajemen menu dengan konfirmasi sebelum perubahan. Pada poin G, metode main, fungsi untuk menampilkan menu utama program. Fungsinya menjadi personifikasi seluruh fitur aplikasi menggunakan loop do while agar bisa kembali ke menu utama setelah selesai satu fitur. Kesimpulannya, yang pertama, dapat mengimplementasikan konsep OOP atau Object Oriented Programming dengan membuat kelas menu dan kelas utama main. Kita belajar memisahkan struktur data atau objek menu dari logika program utama. Kedua, mengasah pemahaman tipe data dan variabel. Program menggunakan berbagai tipe data seperti string, int, double, dan array yang dikelola secara efisien. Ketiga, menerapkan struktur kontrol dalam pemrograman. Program menunjukkan penerapan nyata dari if, else if, switch untuk menentukan promo, diskon, dan navigasi menu. Kedua, for, while, atau do while loops. Fungsi untuk menampilkan daftar menu, menerima input pelanggan, dan mengelola data menu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan manipulasi array dan string. Semua menu dan pesanan pelanggan diolah menggunakan array agar efisien dan mudah diperluas. Yang kelima, membiasakan logika pemrograman yang interaktif. Program menerima input dari pengguna, baik pelanggan maupun pemilik restoran, dan memberikan umpan balik sesuai kondisi yang terjadi. Yang keenam, menunjukkan simulasi dunia nyata dalam bentuk digital. Aplikasi ini meniru proses nyata dalam bisnis restoran, mulai dari pemesanan hingga pembayaran dan pengelolaan menu. Ini saya akan menampilkan keseluruhan dari isi program yang dibuat, terhadap menu Java dan menu restoran Java. Saya menambahkan hasil output dari terminal Visual Studio Code. Telah selesai, dan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya praktik-praktik ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih dan salam.